obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh dari hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini, seperti biasanya saya Muhammad Haikal Dapitan menyapa ruang dengar Anda di program acara obrolan Jumat Mubarak edisi hari ini, tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah. Hadir di ruang dengar Anda ada tokoh agama Maluku Utara yang sudah kita tidak asing lagi di telinga kita karena beliau rajin sekali di RRI Pro 1 Ternate. Tentunya saya akan menyapa terlebih dahulu Al-Ustadz Asep Hedi Turmudi MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Beliau adalah Sekretaris MUI Provinsi Maluku Utara dan hari ini membersamai kita di Pro 1 RRI Ternate pada program acara obrolan Jumat Mubarak dengan tema dinamika penentuan 1 Ramadan. Sekali lagi, dinamika penentuan 1 Ramadan. Dan saya akan mengajak kepada seluruh pendengar yang mendengarkan kita pada pagi hari ini yang ada di Ternate, Tidore, Sofifi, yang ada di 10 kabupaten kota ataupun di luar Maluku Utara yang ingin ikut bergabung tanya-tanya kepada kita di studio Pro 1 RRI Ternate bisa di 082211537429 atau di 092131255521. Baik, tema kita adalah dinamika penentuan 1 Ramadan. Sekali lagi tema kita penentuan dinamika penentuan 1 Ramadan. Dan Anda bisa mengikuti siaran ini di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate dan juga aplikasi RRI Digital dan juga link website yang telah dibagikan dan juga channel YouTube Hazana Mubarak. Sekali lagi di channel YouTube Hazana Mubarak. Baik, saya akan mempersilakan kepada narasumber yang hadir pada saat ini Al-Ustadz Asep Hedi Turmudi MA, Sekretaris MUI Maluku Utara untuk memberikan pengantarnya terkait dengan tema kita. Ustadz, dinamika penentuan 1 Ramadan. Sekarang ini kan terjadi ya mungkin ada dua perbedaan ya Ustadz ya antara Muhammadiyah dan pemerintah NU. Ini juga sudah tidak asing lagi Ustadz. Tapi ada juga yang berbeda lebih daripada itu Ustadz ya. Mungkin ini yang akan dijadikan bahan diskusi pada pagi hari ini terkait dengan dinamika penentuan 1 Ramadan. Ya baik, kita persilakan kepada Sekretaris MUI Maluku Utara untuk memaparkan tema kita dinamika penentuan 1 Ramadan. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa alamul bayan wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Pro 1 RRI Ternate di acara Jumat Mubarak ya. Yeah. Jumat Mubarak pada beberapa hari lagi memang kita sudah mau mendekati bulan Ramadan ya. Iya. Makanya ketika pas mau mendekati bulan Ramadan, kita pasti akan ada diskursus, ada pembicaraan tentang bagaimana penentuan dan penetapan dari awal Ramadan ya.
penentuan atau penetapan ini atau disebutnya isbat ya. Isbat itu dari akar kata asbata yusbitu isbat, penetapan ya. Nah ini di Indonesia tentang terkait dengan penentuan awal dan akhir di bulan Ramadan ini sudah sering ya, dari kalau lihat dari sejarah dari yang sebelum-sebelumnya memang selalu ada perbedaan ya dalam memulai dan mengakhiri dari awal puasa dengan mengakhiri puasa yang akhirnya Syawal itu ya. Nah ini memang terjadi perbedaan ya cukup lama. Kenapa terjadi perbedaan ya? Kenapa terjadi perbedaan penentuan awal dan akhir? Karena memang perbedaan itu karena prosesnya yang berbeda, metodenya yang berbeda, maka hasilnya yang berbeda. Begitu ada metode itu ada hisab, ada ru'yat. Nah ini yang terus ada yang memadukan. Nah ini di antara ini makanya itulah yang menjadi perbedaan. Nah ini kalau kita melihat dari hadis ya, yang hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang terkait tentang perbedaan penetapan awal dan akhir Ramadan ini, Rasulullah bersabda, sumu liru'yatihi, sumu berpuasalah liru'yatihi karena melihat hilal, wa'aftiru dan berbukalah liru'yatihi karena juga melihat hilalnya. Selanjutnya fa'in humma, apabila terjadi gelap, terjadi ada mendung, ada membayang, ada alaikum bagi kamu. Kalau contoh ketika melihat itu ada yang menghalangi, jadi kalau bahasa di Ternate ada tapele ya, dengan ketika melihat hilal, maka di sini fa'akmilul iddah, maka sempurnalah hitungannya 30 hari. Nah inilah yang kalau kita berdasarkan ru'yat. Nah ini kalau yang tadi hadis, ini yang berdasarkan ru'yat ya, hadis Nabi. Pak Kabid ya, selamat datang Pak Kabid ya. Baik, saya lanjut sedikit saja, nanti kita akan lebih banyak mungkin lebih di di dialog, tapi saya lanjutkan lagi. Jadi metode dalam penentuan penetapan dari Ramadan tadi ya, metodenya ada yang hisab, ada namanya ru'yat. Nah ini yang dari berbeda penentuan itu gara-gara metodenya yang berbeda ya. Kalau Nahdlatul Ulama dengan sudah ada yang bergabung. Baik, kita terima dulu penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sehat Bung Din? Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik Bung Din, ingin bertanya terkait dengan dinamika penentuan 1 Ramadan, silakan. Nah, begini kan, kita kan hidup di pemerintah, ya kan? Ya. Jadi kalau pemerintah sebelum tidak isbat, memang berbeda itu memang jelas. Tapi kita hidup di pemerintah, jadi kalau kalau pemerintah sebelum tidak, jangan dulu kita ini, tapi yang lain mereka ikut Muhammadiyah. Dan yang satu, dan tambah yang satu lagi, saya mau tambah berkenan satu lagi, akhir Ramadan. Kalau mereka yang terjadi di sini, mereka puasa sampai jam 5, mereka sudah batal. Jam 5 sore, mereka sudah batal. Itu 29 hari. Terus mereka puasa itu sampai dengan jam 5 sore, mereka sudah batal. Terus saya katakan mereka, katanya, kalau kita berpuasa itu sampai terbit fajar, terbenam fajar dan terbit matahari. Terus mereka katakan saya, kamu kan tidak melihat
jadi kami berpuasa ikut dengan itu saja. Oke, bagaimana itu harus dijelaskan Pak Ustadz dan Ustadz Haikal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din di Tidore, mungkin ditanggapi Ustadz? Ya, silakan. Jadi Bung Din di Tidore memang terkait, istilahnya keterkaitan dengan yang akan dijelaskan ya antara ru'yat dengan hilal ya. Jadi kalau hilal berdasarkan perhitungan ya falakiyah. Tapi kalau ru'yat itu dengan melihat, dengan melihat dan itu ada baru ditetapkan. Pemerintah ini kan menerapkan dua-duanya, maksudnya menggabungkan antara metode hisabnya juga dengan ru'yat. Kalau ada Muhammadiyah itu hisab ansi, hanya hisab saja tapi biduni ru'yah. Nah ini yang padahal ya di hadis Nabi jelas tadi yang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah itu. Makanya dan sumu ini kan fil amar. Fil amar itu kan al aslu fil amri lil wujub. Kalau ada fil amar itu artinya wajib ya, seharusnya ya. Nah ini tapi memang yang menjadi perbedaan kadang itu dari metode yang beda. Yeah. Terus tadi betul tadi Bung Din ya. Ada memang dalam Al-Quran disebut ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, yaitu berupa Al-Quran, taatlah kepada Rasul berupa sunnah. Nah, wa ulil amri minkum. Nah, di sini pemahaman ulil amri minkum yang menjadi ya ini kan pemerintah. Tapi ada juga yang memaknakan ulil amri itu ya pemuka agama juga ulil amri. Nah, ini yang akhirnya kalau lihat secara ini ulil amri sebut pemerintah, jadi taat kepada Allah, Rasul dan pemerintah. Makanya dia kalau lihat jumhur mayoritas ya kita ikut yang pemerintah, ulil amri minkum. Baik, saya kira itu dulu biar nanti ada biar berlanjut juga, nanti bisa berlanjut lagi tapi biar kita sharing juga dengan Pak Kabid kebetulan Pak Kabid Bimas Maluku Utara sudah. Baik. Ya. Pendengar dimanapun Anda berada, telah hadir di ruang dengar Anda juga Bapak Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Dr. Andus, maaf sekali lagi, Kabid Bimas Islam Kemenak Provinsi Maluku Utara, Dr. Andus Haji Asfullah Tahir MPDI, hadir di ruang dengar Anda. Beliau ini baru datang dari Morotaya Pak Kabid ya. Beliau datang ke sini karena ada agenda termasuk dengan agenda ini. Hari kita terkait dengan ini, dengan berhubungan dengan penentuan 1 Ramadan. Baik, Pak Kabid, Pak Haji, Pak Kiai sehat? Alhamdulillah. Baik, mungkin kita berikan kesempatan kepada beliau untuk memberikan pengantar terkait dengan tema kita dinamika 1 Ramadan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa baku dapat di sini sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Memang sudah menjadi hal yang sering kita alami apabila setiap memasuki bulan suci Ramadan atau memasuki awal Syawal dan 10 Zulhijjah selalu ada polemik di kalangan masyarakat. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita pahami, kita mengetahui perbedaan ini hal yang biasa saja. Tidak merupakan sesuatu yang sangat prinsipil ya. Sama ada orang bicara tentang sembahyang 8 rakaat dan 20 rakaat. Itu kan sudah tidak jadi polemik lagi. Karena orang sudah mengetahui 8 rakaat, oh ternyata ini dasar hukumnya. 20 rakaat, oh ternyata ini dasar hukumnya. Sudah tidak lagi menjadi polemik. Begitu juga subuh kunut dan tidak kunut. Tidak lagi menjadi polemik karena memang orang sudah mengetahui dan sudah mengakui bahwa perbedaan itu hal yang sudah lumrah lah begitu dalam Islam sudah mengatur itu. Demikian juga dengan perbedaan penentuan awal Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Nah ini kan seperti yang disampaikan tadi bahwa perbedaan metode. Jadi kalau misalnya nanti terjadi diperkirakan ya berdasarkan hitungan diperkirakan Ramadan tahun ini awalnya kita berbeda. Berbeda. Nah, sedangkan akhirnya kemungkinan besar kita akan bersama. Kenapa? Karena berdasarkan hitungannya sementara ini kita sudah hitung baik yang dilakukan oleh
Muhammadiyah, oleh NU, oleh Kementerian Agama, itu pada posisi tanggal 10 Zulhijjah, 10 Sya'ban nanti kita dan masuk bulan suci Ramadan itu posisi bulan kita berada pada 0 derajat plus. 0 derajat plus. Ini oleh ahli hisab mereka menganggap bahwa wujud hilal sudah ada, walaupun tidak melihat. Sehingga mereka yang memahami ini, mereka lebih dulu melaksanakan ibadah puasa. Ya. Tetapi kita yang berdasarkan ruhyatul hilal, ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkumul syahra falyasum." Al-Baqarah 185 sampai 183 sampai seterusnya ke bawah itu menceritakan khusus tentang ibadah puasa itu, termasuk di dalamnya adalah barang siapa melihat bulan maka berpuasalah. Nah, sehingga karena posisi hilal 0 derajat plus ini sudah pasti tidak bisa dilihat. Bahkan sampai 3 derajat pun dengan istimewa kurang dari 8 jam juga itu belum tentu dilihat. Karena itu maka kita masih menunggu ruhyatul hilal. Ya. Baik, ada penanya yang masuk juga. Baik, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ustaz. Haji Halil ya. Bung Din balik lagi. Silakan Bung Din. Yang pertanyaan yang masalah terakhir tadi, masalah tadi. Oh, belum dijawab. Oh iya. Karena mereka katakan mereka begitu, mereka katakan ke saya sampai terbenam matahari itu hukumnya haram. Apa betul itu hukumnya haram? Oke, mohon dijelaskan. Hukumnya haram apa nih Pak? Paham. Baik, langsung ditanggapi Pak Kiai, silakan. Jadi puasa itu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Iya. Itu sudah jumhur, sudah pendapat umum itu. Iya. Kalau memang ada yang berpendapat bahwa sebelum terbenam matahari itu pendapat yang belum kita yakinkan itu sebagai sebuah kebenaran. Hanya itu adalah sebuah tradisi di tempat-tempat tertentu. Saya berasumsi bahwa mungkin mereka menganggap bahwa di saat Ramadan, di hari-hari terakhir itu di masa istimewa itu matahari konjungsi itu ya, matahari dan bulan berjalan sama-sama. Itu kita hitung dulu, itu dimulai jam berapa. Sehingga ada sebagian di kelompok-kelompok tertentu bahwa walaupun belum terbenam matahari dan bulan sudah sama-sama. Sehingga mereka membatalkan puasa sebelum. Tapi ini kan tidak ada dasar hukum dalam Al-Quran maupun hadis. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Mungkin ditambahkan. Silakan. Jadi kan yang namanya berpuasa itu kan ada ini penelpon banyak juga. Ternyata fans banyak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Haji Halil ya? Ya. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ustaz? Sehat. Alhamdulillah. Ini tema menyangkut bahas tentang puasa ini. Ya. Jadi saya kira Islam ini hanya katakan Islam itu satu saja. Jadi kalau bagus itu satu saja. Jangan terlalu banyak endel-endel. Ini puasa ini macam-macam pengetahuan. Sahur begini, jam begini puasa. Ini sebenarnya salah sama Islam. Jangan terlalu tinggi kalau punya pandai dalam bulan puasa. Ikut aturan puasa. Supaya orang dapat dia punya manfaat yang terbaik. Ini puasa bagaimana kalau kita hidup suhur jam begini. Batal jam begini. Tidak ada konsep itu. Gimana kalau pandai, kalau dengar. Begitu, dengar cerita supaya lebih bagus. Puasa itu dapat dia punya pasar terbagus. Begitu, saya kira begitu. Kemudian juga puasa, salah apa tabuan ini perlu satu hari saja. Jangan 2 hari. Ada yang kamu hari berangkat. Orang itu satu saja kira-kira begitu. Kalau Islam ini saya berkata satu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih Haji Halil di Ngade ya. Baik pendengar, sekali lagi hadir di ruang dengar Anda ini ada Sekretaris MUI Provinsi Maluku Utara Al-Ustadz Asep Hedi Turmudi dan juga Kabid Bimas Islam Provinsi Maluku Utara Kiai Haji Kiai Haji Hasbullah Tahir MPDI ya. Baik,
Kita terima dulu penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Haji Jafar di Jailolo, Goy Madu. Oh, Haji Jafar di Jailolo. Silakan Pak Haji Jafar, ingin bertanya kepada dua narasumber yang hadir pada saat ini. Saya selama beberapa kali kita berpuasa ini yang paling heran, karena negara kita ini kan ada menteri agama. Jadi semuanya itu menurut saya kita dengar menteri agama. Ya. Tapi kenyataannya dari organisasi Islam yang lain, misalnya puasa harus biasa, tapi mereka sudah hari ini mereka sudah puasa, tidak ikuti dari kantor agama ini pemerintah. Itu yang tadi saya mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, dari Jailolo ya, jauh juga. Silakan ditanggapi Pak Yai. Ya, kita yang awal dulu yang tadi yang dengan Pak Kabit juga yang meneruskan yang Pak Din ya. Ya, Pak Din. Yang tentang berpuasa yang terbenam ya. Gini, puasa itu as-shaum, yakni al-imsaku anil mubtirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Jadi yang namanya puasa itu al-imsaku, menahan anil muftirat, dari hal yang membatalkan, min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Nah ini yang min tulu'il fajri ila ghurubi syams, nah ini sudah jelas ya aturannya. Jadi kalau tadi sebelum terbenam sudah buka, berarti ya salah, itu manda dasarnya. Tapi memang terkadang biasanya ada beberapa di masyarakat itu yang kalau sudah mau akhir puasa, di hari terakhir itu terpuasa. Ini di Jawa juga ada yang begitu. Di daerah Jawa juga ada yang begitu. Kalau sudah hari yang terakhir itu malah dianggap dia sudah selesai. Jadi sudah berkirim makanan atau apa sudah, padahal masih bulan puasa yang terakhir dia masih. Nah ini yang kebiasaan ini yang salah ya. Jadi pun yang tadi kalau contoh jam 5 sore belum waktunya maghrib, belum terus ini dia sudah buka, nah, sudah batal, ini berarti ya salah dari mana dasarnya. Jadi sesuai saya pendapat dengan Pak Kabit tadi, memang itu tidak sesuai dengan nas atau baik Al-Quran maupun hadis gitu. Baik. Kalau pandangan dari Bapak Kiai Haji Hasbullah Tahir MPDI, Kabid Bimas Islam Provinsi Maluku Utara, silakan. Jadi yang pertama saya sangat mengapresiasi Pak Din sama Pak Jafar. Pak Jafar, silakan. Pak Jafar. Memang kita puasa kelas awam ini sebaiknya begitu ya, karena kita mengikuti kepada mereka yang paham. Menteri Agama dalam hal ini tidak bekerja sendiri. Nah tentu ada tim-tim yang kemudian kita rumuskan itu lalu menjadi sebuah keputusan pemerintah. Nah jadi kalau misalnya kita yang awam, yang pengetahuan kita terbatas, saya lebih sependapat kalau kita seperti itu. Nah, kalaupun mereka yang punya pengetahuan lebih lalu memahami bahwa kita puasa hari Senin sesuai dengan hitungan tadi 0 derajat plus itu, walaupun belum kelihatan tapi sudah ada wujudul hilal, ya silakan bagi mereka yang memahami itu. Tapi kalau kita yang awam termasuk saya ini, saya lebih cenderung mengikuti pengumuman pemerintah, karena pemerintah itu ulil amri. Dan kalau memang itu salah, maka ada tanggung jawabnya melekat pada pemerintah. Jadi seperti itu. Ya, banyak pertanyaan yang masuk yang harus didiskusikan di Pro 1 RRI Ternate terkait dengan kalau ada pemerintah yang menetapkan Ramadan tanggal 12, kalau Muhammadiyah 11, tapi ada muncul lagi yang berapa hari kemudian baru puasa lagi nih Pak Yai. Nah ini jadi polemik di masyarakat. Ternyata ada tanggal selain itu. Bagaimana pandangan dari kedua? Jadi ini kan ada ijma itu, al-ijma yang qasimu ila qismain. Jadi ijma itu terbagi kepada dua. Ada namanya kesepakatan ya. Kesepakatan itu ijma atau kesepakatan atau konsensus itu terbagi kedua. Ada ijma shorih, ada ijma sukuti. Ijma shorih itu adalah ijma ketetapan yang semua sepakat semua. Tidak ada perbedaan, itu ijma shorih. Yang kedua adalah ijma sukuti. Ijma yang salah satu mujtahid saja itu sudah dianggap ijma. Nah terkait yang ada yang tanggal 11, tanggal 12, bahkan ada yang sebelumnya
Di tanggal 10 sudah puasa, ini dia kategorinya di ijma sore ya. Ijma yang hanya satu mujtahid saja, dia jadi contoh ahli ilmu falak, dia sudah melihat terus ada pengikutnya, dia akhirnya. Nah, ini termasuk ijma yang sore. Ijma sukuti yang cuma satu orang atau dua orang yang ini akhirnya. Tapi memang yang kuat itu adalah ijma sore. Insya Allah kalau dengan tadi sesuai dengan Pak Kabid ya, kalau dengan kita ikut kalau orang awam kita ikut yang Kementerian Agama, yang itu ada tim-timnya semuanya, insya Allah itu kita masuk dalam kategori ijma sore ya. Insya Allah jadi kalau ikut yang makanya betul tadi yang pertanyaan semua dari Pak Din, dari Pak siapa? Pak Haji Ja'far dengan juga Pak Haji siapa? Halil. Jadi memang lebih bagusnya kita sepakat ya, jangan berbeda-beda. Ini kalau berbeda-beda akhirnya kebingungan di masyarakat juga, ini yang repot juga. Tapi yang namanya pemikiran, yang namanya ini juga kan tidak bisa paksakan juga. Ya, betul. Nah, ini yang repot, tapi memang harus diatur oleh. Jadi pemerintah harus mengatur, Kementerian Agama harus mengatur dari pusat maupun sampai daerah. Begitu. Ya. Ustadz, biasanya yang terjadi persoalan bukan di awal permulaan kapan puasa itu dimulai ya, antara 11 atau 12 biasa itu tidak terlalu permasalahan di masyarakat. Tetapi yang terjadi permasalahan di masyarakat kapan Idul Fitrinya. Biasanya yang mana yang duluan. Nah, ini yang jadi permasalahan di masyarakat. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Kabid Bimas Islam, silakan. Baik, terima kasih. Jadi perlu diinformasikan juga bahwa penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah atau 1 Zulhijjah ini oleh Kementerian Agama bukan hal yang baru. Iya. Bahkan informasi bahkan di data-data digital itu sejak tahun 50-an. Tahun 50-an itu sudah dilakukan pengumuman menurut pemerintah ya. Dan itu tidak terjadi polemik seperti ini. Jadi memang betul kalau ada sebagian yang menganggap bahwa sebaiknya kita ikut pemerintah juga tidak salah. Jadi saya berpikir begini, kalau misalnya ada puasa ikut Muhammadiyah puasa tanggal 11 itu betul. Karena ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Yang belum puasa mengikuti tanggal 11, dia mau tunggu tanggal 12 mengikuti NU misalnya, itu benar. Benar juga. Terus ada lagi yang berpuasa mengikuti keputusan pemerintah. Itu juga tidak salah. Iya, tidak salah. Jadi satu betul, satu benar, satu tidak salah. Iya. Terus yang salahnya di mana? Yang tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa. Ya. Itu yang tidak berpuasa yang. Kenapa saya katakan bahwa pemerintah juga tidak salah? Karena pemerintah mengakomodir semua. Mengakomodir semua itu. Iya, betul. Nah, kita ini kan pemerintah ya. Pemerintah itu memfasilitasi. Tidak. Yang fatwa itu ada di MUI. Pemerintah sifatnya memfasilitasi. Jadi ada juga fatwa MUI menyangkut dengan penentuan Ramadan. Itu harus mengikuti ruhyat dan hisab. Itu ada fatwa MUI juga mengatakan. Jadi kita pemerintah memfasilitasi itu. Kalau kita sebagai masyarakat awam segala macam lebih bagus. Yang penting puasa kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpolemik lalu kita melakukan puasa. Terus kalau puasa kita itu hanya dengan perdebatan lalu tidak punya manfaat. Ini juga kan sesuatu yang merugikan kita juga di dalam melaksanakan ibadah puasa. Apa yang kita pahami, ya itu saja yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kita. Ya. Mungkin di-sharing sedikit Bapak Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Provinsi Maluku Utara, Dr. Andus Haji Hasbullah Tahir, terkait dengan baru selesai melakukan Rukyatul Hilal ya di Morotaya. Itu di sana bagaimana kira-kira supaya pendengar juga bisa mengetahui. Jadi agenda Ruhyatul Hilal Kementerian Agama secara nasional kurang lebih 100 lebih titik itu nanti dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari Minggu ya. Jadi hari Minggu besok itu. Baik, kita tahan dulu. Kita terima penanya yang masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya, tersambung ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus. Bisa disambung kembali. Jadi secara nasional kita akan melakukan Ruhyatul Hilal itu pada tanggal. Baik, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Sam
di Tanah Tinggi. Oh, Pak Sam di Tanah Tinggi. Silakan Pak Sam. Iya, jadi ini saya mau saran sedikit menyangkut dengan pemantauan bulan atau Ruhyatul Hilal, Pak. Jangan cuma di bulan Ramadan saja, Pak. Kalau boleh, kan setiap pertengahan bulan, setiap bulan itu ada anjuran puasa sunnah 3 hari itu di pertengahan bulan. Jadi kalau boleh, setiap saat itu pemantauan bulan itu harus ada, kalau terada hitungannya umat Islam ini juga kadang-kadang lewat 1 hari dulu atau kurang 1 hari. Menyangkut yang puasa yang Ramadan ini, saya rasa perbedaan itu biasa saja, karena ada dasar hukumnya kantor agama maupun pemerintah yang memutuskan bahwa awal Ramadan itu kita harus ikut pemerintah. Karena apa? Watiullah wa rasuluhu ulil amri minkum. Jadi kita harus taat kepada mereka. Jadi kalau Anda kata kalau itu salah, maka dosanya pemerintah yang tanggung. Jadi yang ketiga, berarti Pak Kabit dapat serang terus. Ya, kalau boleh, Pak, pemerintah harus tegas supaya satu hari saja bersamaan. Baik. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam di Tanah Tinggi ya. Pak Kiai juga ada komentar dari Facebook yang langsung nih. Coba boleh. Katanya begini, dari Bapak Katada Al-Hakim ya, Ketua Relawan Wakaf Quran Maluku Utara. Beliau mengatakan begini, harus ada kesamaan visi dan pandangan antara ormas Islam dan pemerintah tentang penentuan awal dan akhir Ramadan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Nampaknya tidak terlalu ego sehingga mengabaikan kemaslahatan umat. Silakan. Ada penanya juga kayaknya kedua kiai ini fans banyak nih, jadi kita harus terima dulu. Ini karena ada Pak Kabit ini jadi ramai. Ya, Pak Kabit ini kan jam terbang banyak gitu. Sama di Ustaz juga. Halo, assalamualaikum. Terputus. Silakan. Silakan. Ya, jadi saran dari Pak Sam Imam Tanah Tinggi tadi saran yang paling bagus sekali. Ya, jadi seharusnya Ruhyatul Hilal itu bukan nanti di 3 bulan itu. Betul. Ya. Tapi setiap bulan Kamariah itu kita lakukan Ruhyatul Hilal. Hanya saja karena memang kita ada kepentingan dengan penentuan jadwal salat. Baik, kita terima penanya dulu yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dengan siapa di mana? Terputus ya. Silakan disambung Pak Kiai. Jadi itu saran yang paling bagus dan harus kita lakukan. Dan memang selama ini kita sudah melakukan itu, bukan cuma awal Ramadan, tapi kalau boleh jadwal salat itu juga kita sama. Betul. Sehingga tidak di sana sementara sudah salat, di sini azan. Nah, itu selalu jadi memang itu juga saran yang bagus. Ya, ini PR bagus. PR yang harus Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, terputus. Ya, silakan. Disambung kembali Pak Yai. Jadi seperti itu ya. Kemudian dan kita sudah melakukan itu hanya karena yang jadi masalah kan tiga bulan itu ya. Ramadan, Syawal, kemudian Zulhijjah. Bahkan ada di masyarakat mereka bilang begini. Orang di Tanah Suci sana sudah wukuf, masa kita di sini baru belum hari raya. Padahal sebenarnya mereka salah. Orang di sana wukuf itu, kita di sini sunat puasa sunat, bukan salat. Baik. Itu pemahaman di masyarakat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, terputus juga. Baik. Jadi memang kita harus proporsional ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau itu aman sudah ya, aman sudah. Tapi kalau polemik itu, diskusi itu sebuah hasanah untuk tukar pikiran segala macam, saya kira kita tidak bisa membatasi itu. Ya. Bisa membatasi itu. Tetapi jangan lantas kita menganggap bahwa saya punyalah yang paling betul. Saya punya pula. Itu kemudian terjadi benturan. Tapi kalau misalnya kita berdiskusi mencari hasanah ilmu pengetahuan, saya kira ilmu ini luas. Ilmu ini luas. Tapi jangan perbedaan itu justru menjadikan kita ego sektoral, menganggap bahwa kita punyalah yang paling betul. Yang paling betul sebenarnya adalah yang sesuai dengan dasar
yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, ya. Selama tidak berdasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman, maka di situ ada juga saran dari masyarakat sebagai tokoh agama, mungkin harus dikumpulkan ormas-ormas yang ada dalam penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal nanti supaya tidak ada polemik dan perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Bagaimana tuh Pak Kiai? Sebenarnya setiap tahun kita melaksanakan sidang isbat itu seluruh ormas. Mungkin ya. Bahkan pada tahun berapa itu ya, waktu wamennya Pak Nasaruddin Umar, adalah salah satu ormas yang tidak mengikuti penentuan 1 Ramadan. Pak Wamen langsung bilang bahwa ormas yang tidak mengikuti penentuan 1 Ramadan itu adalah gimana tuh, kemudian dari polemik. Setiap sidang isbat itu pemerintah sebagai pemerintah, ya, dia melibatkan seluruh ormas, seluruh pakar, bahkan di Duta Besar Arab Saudi segala macam juga ada. Bahkan kita di Kementerian Agama itu ada satu pertemuan rutin dengan negara Mabin situ ya, itu Indonesia, Malaysia, Singapura, beberapa negara itu Mabin yang tergabung dalam itu setiap tahun itu mereka melakukan semacam rakor untuk penyatuan ini, bagaimana penetapan 1 Ramadan. Ya, terkait dengan pemantauan Rukyatul Hilal di Morotai yang sempat terputus. Ya. Dari Morotai kemarin itu bukan Rukyatul Hilal, tapi itu kegiatan. Ya, Rukyatul Hilal secara nasional nanti kita laksanakan pada tanggal 10 ya. Baik, kita terima dulu penanya yang masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Mama Eba di Ngade. Oh, Mama Eba di Ngade. Silakan Mama Eba. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya mengenai jam sholat ini. Saya kan biasa sholat subuh kan di rumah. Sholat subuh saya kan ikuti di radio, di RRI. Tapi saya habis sholat di masjid itu kadang-kadang yang lain masih ajan. Yang lain lagi sholat subuh itu jam 6 kurang 10. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PR pemerintah ini Pak Kiai ini. Boleh. Ya mungkin ditanggapi dulu oleh Pak Sekretaris MUI Maluku. Silakan. Di dalam hadis disebutkan as-sholatu fi waktiha. Jadi sholat itu harus fi waktiha, pada waktunya. Jadi sudah masuk waktu baru bisa sholat. Jangan di luar waktu. Kalau yang sudah masuk waktu sholat, satu lagi. Dulu ya. Boleh. Kayak banyak ya dan tadi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Begini, pertanyaan saya begini Ustaz. Karena saya ini kan hidup di masyarakat yang paling awam untuk tentang hisab dan ru'yat itu. Jadi kalau ada penetapan pemerintah itu tetapkan yang punya satu saja. Jangan ini Muhammadiyah organisasi itu kan itu adalah di bawah tangan pemerintah. Karena hidup ini bernegara. Jangan bikin satu-satu, bikin ini satu, ini bikin gini. Jadi masyarakat awam ini bingung bagaimana puasanya. Jadi kalau sudah tetapkan ini sekretaris MUI juga ada Bimas Islam juga ada. Kalau rapat di pusat itu tolong sampaikan karena ini adalah masyarakat keluhan. Karena ini begini, kalau penetapan 1 Ramadan sudah, itu penetapan 1 Syawal itu 1 kali itu sudah. Jangan pergi ke sana nanti ke sana 1 Syawal baru penetapan hisab ru'yat lagi. Masyarakat jadi pusing lagi. Gitu. Baik. Oke, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi saya lanjutkan tadi ya. Jadi kalau contoh waktu azan maghrib itu kalau sudah azan baru kita boleh sholat. Kalau belum azan itu tidak boleh. Itu belum waktunya, maksudnya belum waktu masuk sholat itu tidak boleh kita sholat. Tapi kalau sudah azan terus ada azan selanjutnya tidak masalah karena sudah waktu sholat. Jadi kalau tadi Mama Eba bilang terus pas kita sudah di RI azan terus di masjid yang lain setelahnya itu azan itu tidak masalah. Tapi yang masalah itu malah waktunya belum sampai sudah azan. Dan ada di Ternate saya dapatkan itu.
Jadi makanya tidak tahu kenapa kok 5 menit, ada kadang 10 menit dia sudah azan Kamuka. Nah ini yang repot. Kalau contoh kalau puasa itu semua rata-rata memang ke RRI ya. Tapi kalau yang selain yang tapi kalau puasa juga kalau yang ini, yang subuhnya yang Ramadan ini kan dia lebih duluan. Nah, ini yang repot. Artinya belum waktunya sudah azan. Walaupun memang subuh memang ada namanya azan awal, azan tsani yang akhirnya jadi azan awal itu ya hanya untuk membangunkan, yang betul itu azan tsani ada ya. Nah, tapi memang itu yang menjadi repot juga, ada azan awal, ada azan tsani, azan kedua nih yang itu kalau diterapkan di Kota Ternate bagaimana tuh? Nah itu ada azan awal, ada azan jam 3 tuh. Iya, ada yang itu hanya untuk membangunkan azan awal, terus azan tsani yang yang sesungguhnya azan kedua. Nah yang diambil itu yang sudah masuk waktu. Jadi kalau sebelum waktu dia sudah sholat, berarti tidak sah sholatnya. Berarti dia harus sholat ulang ketika pas adzan yang sesungguhnya. Begitu. Nah ini memang harus mungkin ada Pak Kabid juga nanti. Ini kan tentang jadwal sholat ini. Ya baik Pak Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam punya PR mungkin ini ya, dan kita seluruh masyarakat Maluku Utara terkait dengan jadwal sholat ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, terputus ya. Nanti bisa bergabung kembali di Pro 1 RRI Ternate pada program acara obrolan Jumat Mubarak. Silakan Pak Kiai untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi. Jadi pertanyaan dari Ibu Eda tadi bagus. Kalau kami dari Kementerian Agama itu menganjurkan agar supaya jadwal salat, jadwal imsakiyah yang kami terbitkan itu harus berpedoman pada waktu yang ditetapkan, waktu RRI atau TVRI. Kenapa kami berpedoman pada RRI dan TVRI? Karena di RRI itu 24 jam, TVRI 24 jam mereka selalu standby. Sehingga waktu yang di sana itu mereka tepat waktu. Misalnya berita bergabung dengan berita pusat itu selalu tepat waktu. Kadang waktu yang tom pakai ini, kadang juga dia baterai sesuatu di Jadi saya sendiri pribadi juga saya selalu berpatokan kepada waktu yang ada di RRI ataupun TVRI, karena orang itu 24 jam standby di udara ya. Sekali di udara tetap di udara itu motonya RRI itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu berpatokan pada waktu RRI, saya kira itu juga tidak salah. Tidak salah. Yang penting masuk waktu masuk waktu itu. Kemudian yang kedua menyangkut penetapan satu saja. Saya kira memang selama ini pemerintah itu menetapkan satu saja untuk Indonesia secara keseluruhan. Kalaupun ada ormas lain yang menetapkan itu untuk wilayah anggota ormas itu. Tapi kalau penetapan pemerintah itu berlaku untuk seluruh umat di wilayah Republik Indonesia ini, ya. Dari Sabang sampai Merauke dari mana itu tapi kalau misalnya ada ormas lain yang menetapkan itu, dia tidak boleh melampaui sebenarnya di kalangan intern saja itu, karena kita kan ada pemerintah, harusnya begitu ya, seharusnya begitu. Tapi kita menghargai perbedaan itu, bahwa kita ini perbedaan itu hal yang biasa, jangan jadikan perbedaan itu sebagai sesuatu yang menjadi benturan ya. Ada suku, bangsa, segala macam, ini harusnya kita seperti itu ya. Berbeda-beda dalam suku, bangsa, agama, segala macam. Tapi kita baik, ada pertanyaan lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Haji Halil balik lagi. Balik dan nyangkut waktu salat ini. Kalau Ternate ini saya kira seperti itu. Karena waktu kita ajar, kita bersalat, baru ada yang ajar lagi. Nah, ini yang satu masalah yang kurang tepat itu. Jadi saya kira ketua MUI dalam adat ini perlu ketat. Kalau bagus itu setiap situ ada radio. Baik itu radio itu lebih tepat. Kalau saya di sini masih imam, saya biasa ikut radio. Saya ikut radio itu lebih tepat. Radio aja nggak ada. Itu radio sama saya lagi. Nah, ini yang kurang bagus. Ini dan dulu pas tampil sudah atur bikin gong dan bikin gong ya. Supaya semua bikin gong dan semua aja. Dan saya kira begitu dari sini. Ketua MUI juga ada, perlu supaya kita di waktu lebih bagus. Baik. Supaya aja saja teratas sudah. Begitu. Cepat waktu. Oke, terima kasih Pak. Baik.
Mungkin ada alarm otomatis ya, sebagai saran ada alarm otomatis ya, pengingat otomatis di setiap masjid. Kalau sekarang kan sudah canggih nih teknologinya, ada jam-jam khusus yang dipasang di masjid-masjid. Ketika mau azan ada sebelum adanya tarhim dulu gitu. Iya, berpatokan dengan RRI ya, atau mungkin Bali RRI pe radio banyak-banyak tuh taruh di masjid-masjid ya. Baik, mungkin ditanggapi, silakan siapa? Oke. Silakan. Jadi saya kira memang Pak Halil ini sama dengan saya. Saya itu di rumah itu ada radio. Ya radio itu rusak, saya beli baru lagi. Ya, beli baru lagi. Jadi selalu tetap ada radio Pak Bini? Karena memang informasi yang paling cepat, informasi apa nih seperti radio, televisi segala macam. Kita baru baca koran di radio tadi malam tuh ingat. Jadi memang tidak salah kalau kita berpatokan pada RRI, TVRI, segala macam. Bukan karena mereka itu standby 24 jam. Dan waktu yang ada di sana itu lebih tepat kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun. Nah, sehingga memang saya juga di rumah ada RRI, bahkan Pikabong juga dengan radio. Jadi selalu RRI Pak Gobin. Jadi kalau saran seperti Pak Halil tadi bahwa di masjid itu kalau boleh supaya terus seragam. Nah, kalau boleh RRI, karena memang bukan berarti orang bilang RRI itu menjadi pedoman waktu, tidak, tapi RRI itu selalu tepat dalam bukan RRI sebagai pedoman waktu salat, bukan ya, tapi RRI punya waktu yang itu selalu akurat, tepat, akurat. 24 jam di udara itu. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, dengan siapa di mana Pak? Ya, Sam balik lagi nih Pak. Pak Sam balik lagi, silakan Pak Sam. Menyangkut dengan waktu salat ini. Azan ini sebenarnya kalau saya baca-baca itu pengumuman bahwa waktu salatnya akan tiba. Jadi di mana saja tempat yang kita mau salat harus ada azan, pemberitahuan untuk masyarakat yang di sekitar itu. Jadi tidak ada masalah. Beda waktu sedikit 5 atau 10 menit jadi masalah. Yang penting waktu salatnya jangan dulu tiba saatnya aja, sebelum tiba waktu salat kita salat, itu kan tidak boleh, batal hukumnya. Andai kata kalau kita salat itu 1 rakaat sebelum waktu salat tiba, salat itu yang 1 rakaat tidak sah. Itu. Jadi ini harus banyak sosialisasi dari Kementerian Agama. Masyarakat yang ada ini punya pemahaman agama ini karena dia dia tidak pendidikan agamanya terbatas sekali. Nah, jadi itu perlu sosialisasi. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sebetulnya menguatkan yang tadi sudah disebutkan, as-sholatu fi waktiha. Jadi mengerjakan sholat itu fi itu di sini dzarfiyah. Fi itu maknanya jadi di dalam. Jadi kalau sudah masuk waktu baru boleh sholat. Nah, kalau contoh jam 17.45 azan, terus atau jam 18.00, yang 18.05 atau 10 boleh azan juga. Yang penting jangan sebelum jam 18.00, contohnya begitu kalau. Nah, itu yang sebelumnya itu yang kalau kita sholat itu akhirnya sholatnya itu tidak sah. Nah, ini yang kalau yang setelahnya boleh, setelah waktunya ini. Bahkan kalau ada di Sukabumi Pak Kabid, itu kalau sholat isya kan waktunya panjang, sholat isya di Sukabumi itu azan isya itu jam 10 malam. Karena rata-rata di Sukabumi itu pesantren semua. Jadi rame azan tuh jam 10 malam baru azan. Karena memang habis maghrib itu dia mengaji kitab itu sampai jam 10 baru azan isya. Baik, kita terima penanya dulu yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Mangga 2. Oh, Pak Yasin di Mangga 2 baru monitoring nih Pak Yasin. Silakan. Dengar. Jadi semua pertanyaan dari narasumber semua nih sudah bagus semua. Yang pertanyaan dengan pendapat itu. Hanya selama ini khusus Kota Ternate saja. Bagian selatan belum hari raya. Di Muhammadiyah sudah. Padahal ini satu Kota Ternate saja. Tapi yang duduk di bangku atau meja-meja yang tinggi sana, petinggi-petinggi di kantor, tidak pernah perhatikan itu. Hanya banyak perhatikan politik saja. Iya, ini sindiran. Nah, jadi selama ini kan petinggi-petinggi atau narasumber tidak pernah perhatian. Padahal satu Kota Ternate saja.
Jangan tuh anti sampai di Jawa dan segala hal, tidak ada. Tolong samakan supaya awal puasa juga sama, hari raya terakhir itu juga sama. Ini Muhammadiyah sembahyang kita orang bolong. Nah ini yang jadi masalah. Berarti tidak ada satu kesatuan begitu. Jadi saran dari Pak Sam juga itu bagus itu. Harus yang sudah duduk, yang ada sementara, yang narasumber ini barangkali kali ini disamakan supaya masyarakat awam juga dulu hanya radio saja, tapi orang sama semua. Tapi sekarang ini sudah lebih canggih lagi. Malah di kota ini radio hanya berapa saja. Termasuk saya punya ini 2. Pro 4 di belakang, Pro 1 di muka. Begitu ya? Luar biasa dong. Jadi memang semua masjid ini lain. Belum ajan masih terahim, radio so ajan, tapi ada meriam saja. Karena ada pembesar-pembesar di atas dalam. Begitu. Sementara begitu. Ya, jadi mesti pengadaan radio Pak Yasin ya. Pengadaan radio di semua masjid ya. Kembali ke RRI lagi ya. Silakan ditanggapi mungkin Pak Kabid, silakan. Jadi yang pertama saran dari Pak Sam itu bagus, baik, dan kami selalu melakukan sosialisasi ya. Melalui media seperti radio. Hanya saja perilaku manusia sekarang ini tidak suka lagi mendengar radio. Contoh seperti menjelang Ruhyatul Hilal itu ada tayangan secara langsung penjelasan para pakar. Tetapi perilaku manusia tidak mau dengar. Sudahkah belum? Sudahkah belum? Nah, padahal penjelasan harus diikuti supaya mereka tahu bahwa kenapa sampai bisa begini, ya kan? Mereka tidak ikut. Cuma tanya sudahkah belum? Sudahkah belum? Lama sampai gitu. Jadi memang sosialisasi selalu kita lakukan, walaupun kalau memang itu dirasa kurang, memang kami nanti akan intens lagi melakukan sosialisasi. Saya kira ini saran yang bagus. Siap. Kemudian menyangkut dengan pemerintah, perbedaan tadi, saya kira zaman dulu sudah ada. Misalnya begini, ini sepuasa belum, barat toiku orang tua. Sudah ada perilaku sudah ada. Cuma tidak diumumkan secara kayak formal kayak sekarang ini. Nah, begitu juga hari raya. Orang yang puasa, orang tua yang puasa kemuka dia sudah melakukan batal puasa. Kamu belum sampai hari raya, nanti besok sama-sama dengan teman. Ini sudah terjadi di zaman dulu. Dan tidak ada masalah. Di dalam rumah juga kita saling menghargai itu. Coba kalau yang ini tradisi yang lama, yang bagus, yang sesuai dengan ajaran agama ini kita kembangkan. Bahwa berbeda itu hal yang biasa. Baik. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan zaman dulu ya. Kita sudah alami, saya masih kecil juga saya sudah mengalami itu dalam kehidupan keluarga dan kampung halaman sudah. Tapi yang heran ini semakin maju itu orang semakin banyak berdebat. Padahal kuncinya cuma satu saja, tingkatkan kita punya kualitas iman. Bagaimana kita dengan ibadah ini kita lagi manfaatkan itu dengan semaksimal mungkin ya. Kita dengar nasihat, dengar ini supaya keimanan kita itu semakin tahun itu dia selalu meningkat. Tapi kok ini yang jadi perdebatan kita semakin. Tapi saya kira itu masyarakat kita hargai itu semua. Perbedaan itu hal yang biasa saja. Baik, ada tambahan dari Sekretaris MUI, silakan. Ini sekaligus mungkin closing ya. Closing ya, karena waktunya sudah lewat. Perbedaan kita dalam metode penetapan Syawal dari Ramadan terus Syawal juga, mudah-mudahan itu tidak menjadikan saya sepakat dengan Pak Kabid ya. Bermacam-macam atau berbeda-beda, tapi kita jangan sampai menjadi pemecah kesatuan atau ukhuwah Islamiyah ya. Memang pemerintah sudah menetapkan baik dari Kementerian Agama yang menetapkan ya. Nah, ini seharusnya kan kita ikut ya. Tapi terkadang masih ada yang belum ya, dan karena memang beda dari sisi metode dan sebagainya, tapi kita tetap menggalang ukhuwah Islamiyah ya. Jangan sampai itu menjadi faktor menjadi perselisihan dan lain sebagainya. Itu saja dari saya, ditutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Kabid Bimas Islam, silakan. Closing statementnya. Jadi dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan ini, dari Kementerian Agama dari daerah sampai pusat akan melaksanakan Ruhyatul Hilal pada tanggal 10. Kemudian kami juga seperti biasa kerjasama dengan RRI melaksanakan renungan
menjelang buka puasa. Nah, ini supaya harapan kami masyarakat di saat-saat itu selang sudah berada di depan radio atau di rumah masing-masing sambil menunggu ada yang putar di masjid dan lain sebagainya, supaya pada saat itu buka puasa segala macam jadwal imsakiyah yang kami sudah kirim itu menjadi pedoman, sehingga puasa kita itu terjaga dari kualitas ibadahnya. Ya. Jadi kami sebagai pemerintah menerima semua saran masukan segala macam untuk lebih baik lagi ya, untuk lebih baik lagi. Ini memfasilitasi semua itu supaya lebih baik. Saran itu untuk peningkatan seperti tadi waktu salat kalau boleh sama segala macam itu kita akomodir semua ya. Nah, tinggal kita mencari bagaimana supaya lebih tepat supaya menyeragamkan ini. Saya kira ini memang penting ya, menjadi hal yang perlu kita bicarakan ya, perlu kita bicarakan supaya seragam. Waktunya ya, itu harapan dari semua umat masjid-masjid di Kota Ternate dan Maluku Utara mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa sama dalam menghargai dan kemudian memasuki bulan suci Ramadan kita sehat dan bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada kedua narasumber yang hadir pada saat ini. Yang pertama Dr. Andes Haji Hasbullah Tahir MPDI, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam. Sekali lagi Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Yang kedua Sekretaris MUI Maluku Utara Al-Ustadz Asep Hedi Turmudi MA, pada obrolan Jumat Mubarak dengan tema dinamika penentuan 1 Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di tema-tema yang akan datang dengan obrolan yang sangat luar biasa dengan narasumber yang hadir pada saat ini juga. InsyaAllah ke depannya Ustadz ya, Pak Kiai, mudah-mudahan obrolan kita pada pagi hari ini membawa keberkahan dan juga menambah wawasan kita, khususnya nanti kita akan mendapati atau kita sama-sama akan menjalani ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita nanti ke depan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan obrolan Jumat Mubarak di edisi-edisi akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa kafa billahi syahida wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. رحمة للناس يا من ألفت قلوب